Om Swastiastu. Kami dari kelompok 5 akan membuka sesi tanya jawab yang diawali dengan penanya wajib, kelompok 3 dan 4, serta penanya bebas. Untuk si penanya dipersilahkan. Baik, saya Arnaldi Dirvana Putra, NPM 193212137 ingin bertanya kepada kelompok 5, seberapa pentingkah memiliki surat izin usaha atau legalitas dalam menjalankan suatu usaha? Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Idewa Imadenopianti, NPM 19321214159, akan menjawab pertanyaan dari Renaldi Devana, yaitu dengan memiliki surat izin usaha, maka perusahaan atau instansi lainnya akan percaya bahwa perusahaan yang dimiliki itu adalah sah di mata hukum. Memiliki izin usaha tentu saja akan memberikan dampak yang sangat baik bagi pemilik usaha. Dengan memiliki legalitas, maka usaha yang dijalankan akan tercatat secara sah oleh pemerintah. Seperti pemilik usaha dapat terhindar dari tindakan penerbitan oleh Satpol PP, dan pemilik usaha juga akan merasa aman dan nyaman dalam menjalankan usahanya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iwan Ciptawahi Putra dari kelompok 3 NPM 1932121379. Ingin bertanya, mengapa produk susu soy milk time dikatakan sangat baik untuk pertumbuhan anak-anak? Terima kasih. Saya Luputu Aldami Sintia Dewi, NPM 1932121320 akan menjawab pertanyaan dari Cipta Wahyu. Mengapa produk susu soy milk time ini dikatakan sangat baik untuk pertumbuhan anak-anak? Karena susu soy milk time kami memiliki banyak nutrisi penting yang dapat menunjang pertumbuhan tulang, gigi, kuku, dan rambut pada anak-anak. Kalsium tidak hanya baik untuk pertumbuhan tulang pada anak-anak, namun demikian juga pada orang dewasa sangat dibutuhkan untuk menjaga kekuatan tulang dan mencegah terjadinya risiko osteoporosis. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Ikomah Haris Maraputra, NPM 19321211386 dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 5. Pertanyaannya, mengapa aspek keuangan sangat penting untuk diteliti dalam kelayakan usaha? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anika Indah Hakiki Wedana Putri, NPM 19321211464. Saya akan menjawab pertanyaan dari Komang Hari, penanya wajib dari kelompok 3. Mengapa aspek keuangan sangat penting untuk diteliti dalam kelayakan usaha? Karena aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aspek keuangan memberikan gambaran yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan, sehingga merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti kelayakannya. Terima kasih. Om Swastiastu. Nama saya Ikomang Gedera Rizky Putra, NPM 1932121433. Ingin bertanya, apakah peluang pemasaran produk soy milk time tergolong besar dan menjamin di kalangan masyarakat? Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Putuandi Wujudanika, NPM 19321211095 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mang Udi. Jadi pertanyaannya, apakah peluang pemasaran produk soy milk time tergolong besar dan menjamin di kalangan masyarakat? Jadi melihat budaya masyarakat yang konsumtif, peluang pasar untuk soy milk time ini sangatlah besar dan menjamin. Selain itu, susu kedelai memiliki harga yang relatif terjangkau serta memiliki nilai kepuasan yang tinggi. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Febri Setiawan, NPM 19321211099 dari kelompok 3 sebagai penanya wajib. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 5. Pertanyaannya, apa yang membedakan produk susu kedelai soy milk time dengan produk susu kedelai lainnya? Sekian, terima kasih. Baik, saya Nikadia Sinta Oktavena Dewi, NPM 19321211990 akan menjawab pertanyaan dari Febri Setiawan sebagai penanya wajib dari kelompok 3. Pertanyaannya, apa yang membedakan produk susu kedelai soy milk time dengan produk susu kedelai lainnya? Jawabannya itu, produk susu kedelai kami memiliki varian rasa buah-buahan yang membedakan produk kami dengan susu kedelai lainnya.
Jika produk lain hanya menciptakan susu kedelai saja, maka produk kami berinovasi dengan mencampurkan buah-buahan kaya gizi seperti stroberi, mangga, alpukat, dan sebagainya yang akan menambah kenikmatan, kesegaran, serta gizi yang terjamin. Para konsumen juga bebas memilih varian atau topping dari produk yang kami tawarkan, seperti susu kedelai bertopping potongan jeli dengan rasa yang terbaru. Kami akan mengubah orientasi masyarakat akan susu kedelai yang minim penggemar menjadi minuman yang sehat dan bergizi, agar digemari di setiap kalangan karena susu kedelai sangat penting bagi kesehatan tubuh kita. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Irma Putri Anggraini, NPM 19321216123 dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 5 sebagai penanya wajib. Pertanyaannya ialah, metode apa yang dilakukan oleh usaha Soy Milk Time dalam pengadaan tenaga kerja? Terima kasih. Baik, saya Luhputu Aldame Sintia Dewi, NPM 1932121320 akan menjawab pertanyaan dari Irma Putri. Metode apa yang dilakukan oleh usaha Soy Milk Time dalam pengadaan tenaga kerja? Metode yang digunakan yaitu metode rekrutmen, di mana usaha kami sangat mengutamakan perekrutan tenaga kerja demi mendapatkan dan menempatkan orang-orang yang berkompeten, komitmen, dan selaras untuk mencapai tujuan usaha. Produk kami memberikan beberapa syarat untuk pemilihan kriteria karyawan seperti mudah beradaptasi dengan tim, jujur, bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan, profesional dalam menjalankan tugas selama bekerja, serta menjaga keharmonisan dalam tim. Dengan metode ini, perekrutan dapat melalui iklan seperti mencantumkan website mengenai lowongan pekerjaan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Heni Ayu Febrianti, NPM 19321212524. Penanya wajib dari kelompok 4 akan bertanya kepada kelompok 5. Pertanyaannya adalah, selain banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh produk Soy Milk Time, apakah ada hambatan ketika menjalankan usaha tersebut? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Andi Wahyudan Mika, NPM 19321211095 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Heni. Jadi, pertanyaannya, selain banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh produk Soy Milk Time, apakah ada hambatan ketika menjalankan usaha tersebut? Ketika menciptakan usaha, kita sebagai manusia tentu saja tidak dapat menjalankan dengan sempurna. Adapun hambatan dalam menjalankan usaha ini, yaitu selera konsumen yang selalu berubah-ubah, mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembelian produk susu kedelai, tidak bisa disimpan lama, dan akan merugikan jika tidak laku dalam sehari. Munculnya pesaing baru. Hal-hal tersebut tidak bisa kami kendalikan, namun kami akan mencoba yang terbaik untuk tetap menjalankan usaha susu kedelai ini. Terima kasih. Selamat pagi, saya Nimade Dewi Hartagita Janti, NPM 1932121548 dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 5. Lokasi yang strategis merupakan salah satu keunggulan dalam bersaing. Apakah pemilihan lokasi usaha Soy Milk Tea sudah strategis dan layak? Baik, perkenalkan, nama saya Idewa Imadenopianti, NPM 193212145 akan menjawab pertanyaan dari Dewi Jayanti, yaitu kelayakan lokasi yang ditargetkan untuk berjualan produk Soy Milk Time ini adalah di kawasan sekitar Denpasar. Denpasar merupakan wilayah yang strategis dan memiliki peluang besar untuk membuka usaha. Dengan hal tersebut, kami akan melakukan pemasaran dengan mudah dan mengikuti selera rasa dari produk yang diinginkan. Menentukan lokasi bisnis yang strategis merupakan hal yang penting yang dilakukan jika kita acuh dan tidak memperhatikan pentingnya penempatan lokasi, maka akan berpengaruh besar pada pendapatan usaha juga. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewa Ibu Putri Antari, NPM 192121062, perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 5. Apa risikonya jika memiliki bisnis usaha tanpa memiliki legalitas? Saya Nikaya Sinta Oktaveni Dewi, NPM 19321211990 akan menjawab pertanyaan dari Ayu Antari sebagai penanya wajib dari kelompok 4. Pertanyaannya yaitu, apa risikonya jika memiliki bisnis usaha tanpa legalitas? Yaitu jawabannya yang pertama,
Tidak memiliki perlindungan hukum, kegiatan usaha pada awalnya dapat berjalan lancar, tapi tidak menutup kemungkinan di pertengahan jalan kegiatan usaha tersebut diberhentikan secara tiba-tiba atau dibekukan oleh instansi terkait. Yang kedua yaitu kredibilitasnya diragukan. Jika kredibilitas kita diragukan, sudah pasti hanya sedikit orang atau investor yang melirik, bahkan sedikit yang ingin menggunakan produk usaha yang kita tawarkan. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nigusti Ayueka Cantika Ambarawati, NPM 1932121570 dari kelompok 4, ingin bertanya. Pertanyaannya, menurut kalian, jika suatu usaha dinilai layak dilaksanakan atau dijalankan, apakah usaha tersebut sudah pasti sukses? Terima kasih. Om Santi 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 Om. Perkenalkan, nama saya Anika Indah Hakiki Widana Putri, NPM 19321214464. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Cantika, penanya wajib dari kelompok 4. Menurut kalian, jika suatu usaha dinilai layak dijalankan, apakah usaha tersebut sudah pasti sukses? Menurut kami, belum tentu, karena kesuksesan bisnis lebih bergantung pada eksekusinya itu sendiri, mulai dari strategi marketing hingga elemen bauran pemasarannya serta pintarnya pelaku usaha dalam membangun strategi untuk selalu mempertahankan usaha. Tahap penilaian studi kelayakan hanya mencerminkan kemungkinan atau tidak berjalannya proses bisnis yang dijalankan. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Nila Sari Adila Lubis, NPM 19321216143 dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 5 sebagai penanya bebas. Mengapa perlu melakukan studi kelayakan sebelum suatu usaha dijalankan? Sekian, terima kasih. Baik, saya Luh Putu Aldam Sintia Dewi, NPM 1932121320 akan menjawab pertanyaan dari Adelia Lubis. Mengapa perlu melakukan studi kelayakan bisnis sebelum suatu usaha dijalankan? Menurut saya, studi kelayakan bisnis atau usaha adalah sebuah studi yang dilakukan untuk mengetahui layak atau tidaknya bisnis dilakukan. Bukan hanya keuntungan atau kerugian saja yang dapat kita ketahui dari studi kelayakan bisnis ini, namun tantangan yang mungkin dihadapi serta persiapan solusi yang dapat dilakukan agar bisnis tersebut mampu bertahan. Studi kelayakan bisnis ini menekankan pada penelitian mulai dari produk, strategi pemasaran, dan lain-lain. Tujuan studi kelayakan bisnis ini pada akhirnya adalah menghindari risiko-risiko yang mungkin terjadi. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iputu Doni Surya Adi Pratama, NPM 19321214465 dari kelompok 6 akan bertanya kepada kelompok 5 sebagai penanya bebas. Apakah Soy Milk Time sudah memilih mesin dan teknologi yang tepat untuk menjalankan usaha tersebut? Terima kasih. Om Santi 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 Om. Baik, perkenalkan, nama saya Idewa Imadenopianti, NPM 19321214459 akan menjawab pertanyaan dari Doni Surya, yaitu usaha kami sudah memilih mesin dan teknologi yang tepat dan cocok. Adapun contoh beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan mesin yaitu seperti kapasitas mesin, kemampuan mesin, dan kecocokan mesin. Pemilihan teknologi dan mesin sangat penting karena dapat mempengaruhi keberhasilan usaha. Untuk itu, perlu dilakukan pemilihan teknologi dan mesin yang tepat. Usaha Soy Milk Time memiliki fasilitas mesin dan peralatan dengan persiapan dan survei secara keseluruhan secara baik, sehingga dapat mempertimbangkan secara ekonomis dan disesuaikan dengan jumlah produksi barang yang dihasilkan. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Pandey Putipadi Gunawan, NPM 19321211128 dari kelompok 10 ingin bertanya kepada kelompok 5. Apakah ada keunikan yang dimiliki oleh Soy Milk Time sehingga mampu bersaing dengan kompetitor lain? Sekian dan terima kasih. Baik, saya Nika Desinta Oktavina Dewi, NPM 19321211190 akan menjawab pertanyaan dari Diva Pandey sebagai penanya bebas. Pertanyaannya yaitu, apakah ada keunikan yang dimiliki Soy Milk Time sehingga mampu bersaing dengan kompetitor lainnya? Jawabannya itu, usaha Soy Milk Time memiliki keunikan di bagian kemasan, di mana kemasan pada produk kami seperti berbentuk bohlam atau terbuat dari plastik ramah lingkungan, yang dapat digunakan berulang kali. Hal ini dapat meminimalisir terhadap penggunaan botol plastik.
Jadi, konsumen dapat menggunakan kembali botol yang kami berikan. Selain itu, kami memiliki konsep nama yang unik di mana soy artinya squeeze, milk artinya susu, dan time berarti waktu. Apabila digabungkan, maka artinya adalah squeeze waktunya susu. Jadi, orang-orang mudah menyebutnya apabila orang-orang menyebutnya dengan soy milk time atau waktunya susu. Perkenalkan, nama saya Nikoma Gita Pratiwi, NPM 1932121147. Ingin bertanya kepada kelompok 5. Pertanyaannya, untuk mengetahui kesiapan tenaga kerja dalam menjalankan bisnis, diperlukan adanya seleksi untuk tenaga kerja. Mengapa demikian? Tolong jelaskan. Perkenalkan, nama saya Nikade Indah Kiki Widiana Putri, NPM 19321214464. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Gita selaku penanya bebas. Untuk mengetahui kesiapan tenaga kerja dalam menjalankan bisnis, diperlukan adanya seleksi untuk tenaga kerja. Mengapa demikian? Di mana seleksi bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi syarat dan memiliki kualifikasi yang sesuai dengan pekerjaan yang ada atau sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Setelah seleksi, nanti akan ada pelatihan tenaga kerja baru untuk memperkenalkan lingkungan kerja dan lingkungan sekitarnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Inanta Prahandipa Putra, NPM 1932121401. Saya dari penanya bebas. Pertanyaannya, apa tujuan menganalisis aspek keuangan jika ada seseorang yang ingin berinvestasi di dalam suatu usaha? Tolong jelaskan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Andi Wajudan Mika, NPM 19321211095 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dipa. Apa tujuan menganalisis aspek keuangan jika ada seseorang yang ingin berinvestasi di dalam suatu usaha? Jadi, tujuan dari analisis aspek keuangan adalah untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan dengan membandingkan antara pengeluaran dan pendapatan. Dengan aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis ini akan membantu memberikan gambaran berkaitan keuntungan perusahaan, maka seorang investor akan menentukan apakah dia ingin berinvestasi atau tidak pada usaha yang dianalisis. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nikade Elisa Lisnayanti, NPM 19321211111. Saya dari kelompok 7 mau bertanya kepada kelompok 5. Apakah strategi pemasaran yang dilakukan oleh Soy Milk Time diubah secara berkala atau tetap menggunakan strategi pemasaran yang sama setiap waktu? Terima kasih. Baik, saya Loputu Aldami Sintia Dewi, NPM 1932121320 akan menjawab pertanyaan dari Elisa. Apakah strategi pemasaran yang digunakan oleh Soy Milk Time harus diubah secara berkala atau menggunakan strategi yang sama setiap waktu? Menurut kelompok kami, strategi pada usaha ini nantinya harus diubah secara berkala karena sesuai dengan perkembangan dari waktu ke waktu. Misalnya meningkatkan keunggulan pada produk susu kedelai, kami menciptakan strategi yang lebih besar untuk memaksimalkan keunggulan pada susu, sehingga produk kami mampu bersaing di kancah internasional. Dengan adanya perubahan strategi secara berkala, kami juga dapat menjadikan pengajaran untuk merubah kekurangan dari strategi sebelumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Putu Diah Purnamayanti, NPM 1932121090 dari kelompok 7 sebagai penanya bebas kepada kelompok 5. Pertanyaannya, apakah ada hambatan dalam permodalan untuk usaha bisnis Soy Milk Time tersebut? Kalau misalnya ada, coba jelaskan. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Idewa Imadenopianti, NPM 19321211459 akan menjawab pertanyaan dari Diah Purnama, yaitu untuk pemodalan kami tidak mengalami hambatan karena dari segi tempat kami tidak menyewa maupun mengontrak. Kami di sini memakai tempat di mana ownernya sendiri mempunyai tempat kosong dan layak masih bisa dipakai. Dengan ini kami bisa membuka usaha kecil-kecilan. Investasi awal Soy Milk Time yaitu sebanyak 500 juta. Dari dana tersebut, 150 juta merupakan modal kerja, sedangkan sisanya sebagai modal tetap dengan umur ekonomis usaha ini, yaitu 5 tahun. Jadi, untuk pemodalan tidak terdapat hambatan karena sangat dibagi rata dengan sebaik mungkin dan sesuai, agar segala kebutuhan yang diperlukan dapat terisi. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Dewi Mademirah Novita Damayanti, NPM 19321211115 dari kelompok 7, ingin bertanya kepada kelompok 5. Mengapa diperlukan suatu konsistensi di dalam ketersediaan rekanan pemasok faktor produksi? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nikade Indah Hakiki Wedana Putri, NPM 19321211464. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Mira selaku penanya bebas. Mengapa diperlukan suatu konsistensi di dalam ketersediaan rekanan pemasok faktor produksi? Karena konsistensi merupakan keteguhan terhadap tujuan dan usaha atau pengembangan yang tak berkesudahan. Artinya, konsistensi dapat diartikan sebagai usaha untuk terus dan terus melakukan suatu sampai pada tercapainya tujuan akhir. Dengan memilih pemasok yang benar atau tepat berarti telah menjaga keberlangsungan proses produksi yang lancar, di mana pemasok berfokus untuk menunjang usaha dan tidak semena-mena. Sikap konsisten ini dapat menjadikan seseorang dari yang biasa saja menjadi luar biasa. Demikian juga dengan usahanya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ekade Adi Saputra, NPM 1932121354. Saya dari kelompok 9. Ingin bertanya kepada kelompok 5. Mengapa pengemasan produk dikatakan sangat penting dalam suatu usaha? Jelaskan. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Om Santi Santi. Saya, Nikade Sinta Oktaviani Dewi, NPM 19321211190, akan menjawab pertanyaan dari Pikar sebagai penanya bebas. Pertanyaannya, mengapa pengemasan produk dikatakan sangat penting dalam suatu usaha? Coba jelaskan. Yaitu jawabannya karena pengemasan tidak sekadar memberi wadah dari produk yang dijual, tapi lebih pada pengembangan muatan misi dalam rangka persaingan pasar dan juga peningkatan penjualan, di mana konsumen akan cenderung tertarik dengan produk yang dikemas dengan rapi dan menarik. Fungsi kemasan tidak sebatas digunakan sebagai pelindung produk dari kerusakan, melainkan juga sangat mendukung terjaganya kualitas produk, serta adanya peningkatan kelas atau penampilan, dan dengan image yang baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ida Bagustinda Sado Prawangsa, NPM saya 19321211350. Saya dari kelompok 6, ingin bertanya kepada kelompok 5. Pertanyaannya adalah, apakah promosi yang dilakukan oleh usaha Soy Milk Time sudah efektif untuk mempromosikan produk pada masyarakat? Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Ibu Tuan Yohidan Mika, NPM 19321211095. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Gus Doni. Jadi pertanyaannya, apakah promosi yang dilakukan oleh usaha Soy Milk Time sudah efektif untuk mempromosikan produk pada masyarakat? Pada tahap promosi, kami hanya menggunakan periklanan melalui Instastory seperti Instagram, WhatsApp, dan media sosial lainnya. Menurut kami, dengan mempromosikan seperti itu sangat efektif karena di zaman sekarang hampir semua masyarakat sudah mempunyai akun sosial media. Tentu dengan begitu masyarakat dapat melihat lebih detail mengenai produk yang kami jual. Mereka dapat melihat iklan kapanpun dan dimanapun saja. Terima kasih. Itulah hasil sesi tanya jawab dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasinya. Untuk kelompok 3 dan 4 serta penanya bebas sudah bertanya di kelompok kami. Sekian, kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.